Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru hebat, sahabat Sultra Cerdas Nusantara yang siang hari ini sudah join bersama kami di room event meeting video conference Sultra Cerdas edisi spesial episode 60. Saya ucapkan selamat bergabung. Salam virtual, salam pendidikan, salam sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih terus diberkahi dengan kesempatan, kekuatan, tentunya semangat belajar yang tiada henti, sehingga alhamdulillah kita bisa kembali bersama-sama bergabung di event meeting ini, mengikuti kegiatan online conference. Setelah tadi malam kita mengikuti video conference yang diselenggarakan juga oleh Sultra Cerdas. Hari ini tepatnya hari Jumat 30 Oktober 2020. Dan sebelum kita mulai kegiatan kita ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa semoga kegiatan kita ini diberi kemudahan dan kelancaran, sehingga akhirnya kita bisa menyimak materi dengan baik dan bisa mengambil manfaat dari kegiatan kita siang ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baiklah Bapak Ibu sahabat Sultra Cerdas, yang ini Sultra Cerdas tetap dengan motonya belajar tanpa henti dan berbagi tanpa batas. Kembali mempersembahkan video konferensi edukasi, mengajak Bapak Ibu guru, mari kita belajar, mari kita berinovasi dalam pembelajaran, kita sharing pengetahuan lagi di hari Jumat yang penuh berkah, sambil nanti kita diskusi ringan, karena materinya ini bukan materi-materi yang berat ya, materinya materi-materi ringan. Bersama presenter kita siang hari ini, presenter hebat tentunya, Bapak Ibu sudah kenal semua, terutama sahabat Sultra Cerdas yang sudah sering bergabung dengan kegiatan video conference yang diselenggarakan oleh Sultra Cerdas. Dan tentunya selalu saya senang sekali Indah sebagai host bisa membersamai Bapak Ibu guru hebat, memandu jalannya Vicon di event meeting siang hari ini. Dan episode ini akan dipaparkan materi yang sangat menarik dengan temanya Microsoft Form dan Microsoft Form untuk pembelajaran dan trik instan deploy Office 365. Nah, ini satu hal yang menarik tentunya untuk kita ulas Bapak Ibu, karena kita ketahui bahwa Microsoft 365 itu bukan hal baru lagi buat Bapak Ibu ya, terutama sahabat Sultra Cerdas semua yang mungkin sudah memiliki akun Office 365 dari Sultra Cerdas. Nah, bagaimana kita mengelola salah satu aplikasi yang ada di dalam Microsoft 365. Nah, siang ini Bapak Jasmine Suryadi akan berbagi dan Pak Baharudin juga akan berbagi bagaimana tips trik instan untuk kita deploy Office 365. Selama ini kita cuma bisa menggunakan, kita tidak tahu bagaimana proses mendeploynya. Nah, siang hari ini Pak Bahar akan berbagi pengetahuan. Tentunya ini akan menambah khasanah pengetahuan Bapak Ibu lagi tentang Microsoft 365. Mungkin kita langsung saja. Tes saya satu. Halo. Ya. Sudah terdengar suara saya sudah? Iya, terdengar Pak. Ini sudah dimulai Pak. Oh iya, silakan lanjut. Iya. Sebentar saya cek Pak Jasmine dulu, barangkali sudah bisa dinaikkan jadi panelis ya. Bentar Pak, sabar. Ya, masih belum bisa nih Pak Jasmine, saya naikkan. Mungkin masih pakai browser, nggak apa-apa Pak. Yang penting, ya masih belum bisa dinaikkan jadi panelis Pak. Oh, belum bisa ya? Oke, saya coba lagi. Iya. Oke, ya. Iya, tidak apa-apa Pak Bahar. Lanjut ya. Dulu, lanjut ya. Iya, oke. Pemateri kita siang hari ini, Bapak Ibu ada dua. Satunya mungkin sudah sangat tenar ya, karena kalau Teh Umi bilang sih dia adalah artisnya sadar gitu. Dan beliau ini juga dikenal sebagai founder Sultra Cerdas. Beliau banyak warawiri di dunia video conference. Ya, beliau adalah Bapak Baharudin, SPD, Eskom, MPD. Wah, banyak ya titelnya. Seperti banyak itu pula ilmunya yang nanti akan di-share dengan kita. Beliau ini founder Sultra Cerdas, kemudian Mie Expert, dan banyak lagi prestasi dan pengalaman yang sudah beliau lalui. Dan kalau saya sebutkan, kayaknya itu ada satu buku jadi novel, itu banyak sekali. Dan itu juga biar tidak terkesan melebih-lebihkan ya, Bapak Ibu sudah tahulah beliau ini.
mungkin kita langsung saja ya kasih kesempatan kepada beliau. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu saya informasikan mengenai kegiatan kita pada siang hari ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat di flyer, bahwa siang hari ini juga Pak Baharudin itu ada ditemani oleh Bapak Jasmine Suryadi, yang juga nanti akan berbagi informasi terkait salah satu aplikasi Microsoft 365, yaitu Microsoft Form. Nah, apa sih fungsinya Microsoft Form ini? Nanti Bapak Jasmine Suryadi akan berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Di sini nanti Bapak Ibu yang juga sudah terbiasa menggunakan Microsoft Form, mari kita diskusi, mari kita sharing. Tentunya ini akan lebih menarik karena sebagian dari Bapak Ibu sudah mengetahui fungsi-fungsi ini. Dan di akhir nanti Bapak Ibu akan ada sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab saya akan mencari satu penanya terbaik dari yang mengklik icon raise hand yang berinteraksi langsung dengan pemateri, dan satu penanya terbaik dari room chat untuk bisa mendapatkan prize website gratis dari founder Sultra Cerdas dan Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya akan ada 18 lagi website gratis yang dibagikan, dan 10 website gratis dari untuk sekolah. Nantinya akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya, tentunya Bapak Ibu akan berhak mendapatkan door prize-nya. Dan di pertengahan nanti kami juga akan membagikan link presensi, mohon kesediaan kerjasama Bapak Ibu untuk mengisi presensi. Selanjutnya akan kami infokan di sesi diskusi nanti enrollment key yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk masuk di webinar ini untuk mendownload sertifikat Bapak Ibu di akhir kegiatan. Oke, Bapak Ibu, mengefisienkan waktu, saya persilahkan saja untuk pemateri pertama kita menyajikan materinya. Bapak Baharudin, saya persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kembali dengan sadar ini di episode kali ini saya sangat bersyukur bisa bersama sahabat Sultra Cerdas semuanya dimanapun Bapak Ibu berada, semoga Allah sehat semua. Di momen Jumat berkah ya, tadi berkah di Sultra Cerdas, semoga ini bisa kesempatan siang hari ini kami akan ada oleh host kita di materi deploy Office 365. Jadi Bapak Ibu ya, saya coba buka browsernya dulu. Ini oke. Mohon izin saya share screen mungkin dulu Bunda ya. Halo. Ya, silakan Pak. Halo Bu Indah, bola dunianya itu salah itu kayak yang SC ya. Saya nggak bisa share di ini di sebelah ya karena PC-nya ini. Oke, baik. Mohon izin Bapak Ibu saya share screen dulu. Ini. Ya. Ini. Ya, saya overview sedikit ya. Jadi Bapak Ibu, deploy Office 365 ini
mungkin ramai didengar sejak COVID-19 ya, sejak keluarnya rekomendasi salah satu platform yang direkomendasikan oleh Kementerian dalam menyelenggarakan PBM daring itu adalah Office 365. Pada saat itu banyak sekali teman-teman bergerak ya, para penggerak sudah mulai memikirkan ini, dan ternyata setelah dikilas balik, Sultra Cerdas itu sudah punya Office 365 jauh sebelum COVID datang gitu ya. Sehingga pada hari ini, berkah yang sudah kami jalani, sudah kami pelajari melalui Office 365 ini, kami coba sharing kepada Bapak Ibu, semoga ini bisa menjadi satu trigger bahwa di Office 365 yang kesannya barangkali selama ini agak rumit, gimana ya, ini kita akan presentasikan dengan cara yang lebih simple, lebih mudah gitu ya. Baik, Bapak Ibu, mengawali presentasi saya, bahwa kalau selama ini barangkali deploy Office 365 itu dilakukan melalui control panel, website, dan seterusnya. Kali ini saya akan memperkenalkan pemanfaatan Cloudflare. Cloudflare ini adalah tools salah satu penyedia layanan hosting ya, penyedia layanan hosting sebetulnya, termasuk layanan untuk bisa men-set up proxy atau name server daripada website sekolah. Apa hubungannya website dengan Office 365 Bapak Ibu? Ketika kita memiliki website ya, kita memiliki website seperti yang kami punya ini sultra.cerdas.klik. Nah ini, maka di sini kami juga secara otomatis website ini dibuktikan oleh pihak Microsoft bisa melakukan sinkronisasi antara server Office 365 dengan website. Nah kalau website-nya tidak aktif atau tidak eligible untuk menjadi eligible berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Microsoft, maka secara otomatis website itu belum bisa di-approve sebagai Office 365 yang dapat lisensi 1 yang itu harganya Rp0 bisa per bulan, bisa per tahun ya. Memang program ini program gratis. Nah, di siang hari ini saya akan coba bagikan informasi bagaimana pemanfaatan Cloudflare ini agar bisa kita men-set up, mendeploy Office 365 itu secara instan, ya, sesuai dengan judul yang diberikan kepada kami. Nah, langkah pertama, Bapak Ibu untuk dapat menggunakan Cloudflare, itu Bapak Ibu harus punya akun dulu di Cloudflare ini. Ya, harus punya akun, ya, dengan cara klik sign up ya, di website terlebih dahulu, https://www.cloudflare.com, kemudian kita klik sign up di sini. Sign up ini untuk new user ya, jadi para pengguna baru di Cloudflare. Nah, di sini Bapak Ibu akan dimintai pengisian data kurang lebih sama kayak yang lainnya. Jadi masukkan email, kemudian masukkan password di sini ya. Setelah itu baru create account, dan ada beberapa data tambahan, kurang lebih sama kayak membuat account di website-website yang lain seperti Facebook, seperti Instagram, atau akun-akun lain yang memang require kita harus memasukkan email kita lakukan konfirmasi, dan setelah approval maka kita bisa mendapatkan hak layanan dari Cloudflare ini sendiri. Nah, karena saya sudah memiliki akun, maka mungkin saya tidak perlu, walaupun saya sudah memiliki akun, tapi saya kali ini akan coba meng-create akun dulu dengan mungkin ini ya, emailnya info@baharudin.web.id. Nah, passwordnya, saya masuk passwordnya ya, seperti ini, lalu saya klik create account. Nah, setelah create account, maka di sini muncul pesan, ya. Saya sudah boleh menambah akun, gitu ya. Dengan akun info@baharudin.web.id tadi, saya sudah bisa nambah akun di sini. Nambah website, gitu ya. Nah,
semudah itu. Jadi kita sudah nambah website. Saya akan masuk ke akun official saya yang sudah saya buat di Cloudflare. Saya logout dulu di sini. Jadi saya akan masuk di akun bisnis saya menggunakan ini ya, Baharudin. Kemudian saya masukkan passwordnya seperti ini. Lalu saya klik login. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah memiliki, ini tampak ada 101 website sudah saya host di akun saya ini. Dan program ini sebenarnya Bapak Ibu adalah program membantu 1000 sekolah seluruh Indonesia, dan hari ini kita sudah mendekati angka 200 website untuk sekolah, untuk kampus, dan ada beberapa MGMP, KKG ya, seperti yang Bapak Ibu lihat ini. Ini ada KKG dan banyak lagi organisasi komunitas guru lain yang sudah bergabung bersama kami di Sultra Cerdas dengan gerakan membantu 1000 sekolah ini. Nah, di sini Bapak Ibu, saya coba buat satu website. Satu website dengan subdomain menggunakan indobelajar.id. Nah, kalau historinya Indobelajar ini saya ambil di mana ya? Ini dibeli Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi ini yang indobelajar.id ini dibeli, kemudian di host ke sini. Ya, kali ini saya akan mendemokan bagaimana caranya kalau saya mau buat satu subdomain di indobelajar.id. Sebutlah saya akan membuat satu subdomain itu, kemudian saya deploy di Office 365 ya. Karena konten materi kita adalah deploy Office 365. Nah, Indobelajar ini dibeli di mana? Di penyedia di mana saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada penyedia domain itu langsung kita bisa membeli ini karena ini tanpa syarat. Saya tambah recordnya untuk bisa membuat websitenya. Saya buat dulu websitenya Bapak Ibu ya. Kemudian kita coba deploy. Saya tambah di sini, saya menambahkan di rootnya, di sini type recordnya ini beda-beda kalau kita detailkan, ini cukup banyak ya tipenya Bapak Ibu untuk pengenalan. Di sini saya hanya menambahkan tipe record agar dia mengarah ke IP4, IP address yang sudah diarahkan ke server saya. Nah, saya tambah di sini, sebutlah educate ya, boleh seperti ini, educate. Kemudian saya arahkan ke sini. Bapak Ibu, ini adalah IP address server saya yang nanti sebentar juga saya akan tunjukkan dari mana ini diambil. Ini dibeli juga Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah nanti yang benar kami bagikan ini adalah yang akan kami bagikan sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu beli, kami akan bagi gratis memang semua yang sudah kami tulis di flyer dan di narasi yang kami bagikan. Kemudian di bagian ini saya disable proxy-nya agar direct domain name system yang dibangun untuk educate.indobelajar.id ini langsung mengarah ke sini. Atau saya buat aja kayak gini ya, edu ya, biar nggak terlalu panjang domain. Jadi edu.indobelajar.id ini nanti kita akan deploy ke Office 365 gitu. Nah, ini gunanya apa Bapak Ibu? Jadi awalnya kan Indobelajar ini domain ya. Domain ini kemudian dipointing ke satu alamat server 5179.145.73. Nah, nanti setelah tambahin edu.indobelajar.id, jadi alamat ini juga akan mengarah ke sini. Jadi kita ada multi-site server di sini, yang di mana server-server itu saya manage menggunakan control panel yang ini ya. Ya, sebentar nanti cara mengaturnya gimana. Jadi saya hanya pointing, ini edu.indobelajar.id points to, nanti juga teman-teman yang dapat hadiah siang ini barangkali juga pasti akan diarahkan seperti ini. Saya coba create, ini saya save ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ini ada proses di save oleh sistemnya Cloudflare. Setelah tersimpan, ini ya, ada edu.indobelajar.id itu sudah mengarah ke IP 51.79.145.73. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Cara mengujinya apakah sudah live website yang ini, sudah connect gitu ya kalau diakses. Saya klik di sini search, kemudian saya menggunakan command prompt di Windows ya. Ini. Lalu saya ketik di sini ping
edu.indobelajar.id. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat dia mengarah kemana. Ini ada ketika saya ping dengan menggunakan perintah ping spasi edu.indobelajar.id, ini ada replay dari IP yang ini Bapak Ibu ya. Jadi server sudah bisa membaca bahwa edu.indobelajar.id ini sudah bisa diakses. Mari kita lihat, di sini saya ketik edu.indobelajar.id. Kita cek, nah, ini ada beberapa saat harus masuk dulu ke browsernya. Nah, dia mengarah ke sini Bapak Ibu. Apa ini? Ini adalah default page yang saya pasang di server saya. Jadi kalau ada website-website yang error, pasti larinya ke sini. Nah, bagaimana bisa membuat webnya di alamat yang ini tadi? Ya, saya coba login dulu, masuk di akunnya seperti ini ya. Di servernya ya, masuk di server, buatkan akun tadi edu.indobelajar.id. Kita ingat ya, saya copy Bapak Ibu ini. Saya masuk di sini, ketik akunnya, kemudian masuk di pengelolaan multi-sites-nya. Ini ada banyak sekali website di sini Bapak Ibu ya. Ini tidak perlu saya tunjukkan semua, saking banyaknya itu ada ratusan website di sana. Saya create virtual servernya di sini, yang tadi ya. Saya create virtual server, kemudian saya klik edu, ini ya, yang HTTP-nya saya hapus saja gitu ya, seperti ini. Lalu saya generate passwordnya. Ini passwordnya, karena ini contoh ya, saya bisa tunjukkan, ini saya copy. Gitu ya. Oke, kemudian saya enable feature. Di sini setup SSL website itu, kemudian saya klik servernya. SSL ini apa Bapak Ibu? Itu SSL adalah secure shell encryption ya. Jadi enkripsi untuk HTTPS. Kalau kita akses website seperti ini yang ada kunci-kunci, ini berarti namanya ini HTTPS Bapak Ibu. Berbeda dengan HTTP yang biasa seperti ini, dia muncul non secure ya. Tapi kalau mau bahas tentang itu nanti kita sesi lain lagi kita buka. Kita bagi-bagi lagi dengan servernya Bapak Ibu ya. Sekalian kita kirimkan komputer gratis ke sana. Ya, mohon maaf bercanda Bapak Ibu. Jadi kita tidak sampai ke situ. Oke, kita lanjut. Dilarang bercanda. Ya. Oke, proses create website-nya udah jadi Bapak Ibu ya. Saya coba akses. Nah, ini dia muncul pesannya, ada virtual main di sini, ada construction ya, bahwa ini sudah bisa di-deploy Bapak Ibu, hanya untuk approval ya benar-benar ini harus di-deploy sampai tuntas. Bisa deploy sampai tuntas, harus ketuntasannya mungkin kita akan bahas di bagian lain. Saya akan langsung jump pada materi deploy seperti apa sih? Kok deploy datanya nggak pernah masuk ini hanya bikin website doang kayak gini ya. Oke, kita masuk di proses deploy. Untuk deploy Bapak Ibu, kita harus masuk di situsnya. Ini saya pakai incognito window agak hitam-hitam nih. Saya masuk di sini compare. Biasanya saya itu compare Office 365 for education. Biasanya saya pakai kata kunci ini ya untuk search-nya. Nah, saya pakai yang bahasa Inggris saja karena saya agak kurang ngerti kalau bahasa komputernya bahasa Indonesia itu agak tidak itu familiar saya ya. Saya klik get started for free di sini. Untuk masuk ke ini sudah mau menuju deploy Bapak Ibu ya. Jadi sebentar lagi ini sudah akan saya masuk di versi deploy-nya. Nah, di sini ada Indonesia, kemudian saya masukkan first name-nya. First name-nya Udin. Sorry, Alzain ya. Nah, bisnis email address-nya. Seperti ini, phone number. Oke, company name saya sebutlah Edukasi Indo Belajar. Oke, organization size. Saya klik next. Kemudian di sini saya tulis Bahar Edu Indo Belajar, boleh seperti itu ya. Ini harus unik Bapak Ibu karena ini adalah
akan dideteksi oleh Microsoft. Kalau muncul tanda centang seperti ini berarti cocok alamatnya. Saya masukkan passwordnya di sini. Seperti ini ya, saya klik. Ini boleh dicentang, boleh tidak. Kemudian saya klik create my account. Saya tunggu beberapa saat, dan di sini ada proof bahwa saya bukan robot ya. Emang saya karena bernapas pasti bukan robot Bapak Ibu ya. Jadi saya masukkan di sini karena robot nggak bisa bernapas dan nggak punya perasaan gitu ya. Oke, saya masukin nomor HP-nya. Oke. Kemudian ini ada pilihan call dan text ya. Boleh di call juga, ada panggilan, nanti ya minta konfirmasi. Saya klik text me supaya dia bisa masuk SMS konfirmasinya ke saya, dan di situ sudah diminta text confirmation. Saya masukkan, nah ini sudah masuk ya, ada 659, 659 876. Nah, ini angka random yang dikirim oleh Microsoft untuk mengkonfirmasi bahwa saya bukan robot, karena saya bisa mengirim SMS, bisa membaca SMS ya. Seperti itu. Nah, di sini sudah berhasil Bapak Ibu. Kita tunggu beberapa saat. Ini ada, biasanya saya mengcopy ID yang ini karena ini ID pusatnya ya. Ini benar-benar sangat penting. Di sini save this info, you'll need it later ya. Jadi simpan informasi ini dan karena kamu akan membutuhkannya nanti, kata dia gitu ya. Jadi kita simpan aja gitu ya, kita copy paste kayak gini. Ini triknya. Nah, di sini yang dimaksud instannya Bapak Ibu. Jadi ketika saya selama ini mendemokan proses untuk melakukan deploy itu satu persatu di setting MX name, kemudian A record, kemudian C name, dan TXT-nya itu begitu sangat rumit, kadang-kadang verifikasinya juga sangat lambat. Dengan Cloudflare yang tadi, Cloudflare yang ada di sini Bapak Ibu, dengan fitur Cloudflare ini, dengan yang membantu DNS only di proses deploy ini, maka kita bisa secara instan bisa mengaktifkan domain yang tadi saya sudah buat di deploy ke Office 365. Oke, kita lihat beberapa saat tadi sudah siap semua, proses deploy-nya sudah masuk di SO Wizard ini. Ini akan kita dipandu oleh sistemnya Microsoft untuk masuk ke ini, Get Office 365 Education Discounted Pricing. Ini yang saya maksud tadi Rp0 Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya klik next, boleh ya, saya klik next supaya diproses. Diminta saya nama domainnya Bapak Ibu ya. Nah, nama domainnya yang itu tadi yang edu.indobelajar.id. Ya, saya pilih use this domain. Nah, di sini sistemnya Microsoft sedang bekerja mendeteksi mana sih hostingnya ini. Bapak Ibu bisa langsung lihat di layar ini, sign into Cloudflare. Kerennya Office 365 Bapak Ibu, sistem Microsoft bisa langsung mendeteksi bahwa hosting tempat saya nyimpan file-file website ini itu adalah menggunakan Cloudflare Bapak Ibu. Nah, ini langsung dideteksi. Kalau Baharudin Web ID tentu dia nggak akan kenali karena saya tidak setenar Cloudflare Bapak Ibu ya. Jadi saya menggunakan ini bisa dilihat, before we can set up your domain, we need to verify that you are the owner of eduindobelajar.id. Sign to Cloudflare. Ini jelas. Jadi saya masuk dulu di Cloudflare. Saya harus login di sini Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya menggunakan incognito window yang tidak ada hubungannya dengan yang window yang di depan tadi. Saya klik di sini menggunakan akun bisnis saya. Saya tunggu beberapa saat di sini, masukin. Oke, saya input lagi passwordnya. Oke, saya klik login. Kemudian di sini sudah posisi saya sudah login Bapak Ibu ya, sudah muncul. Dan di Indo Belajar ID ini sudah ada yang tadi yang edu.indobelajar.id. Sudah lagi nah ini ya, sudah ada, ini sudah mengarah ke sini. Nah, kita cek sekarang, kita minta verify ya by system, ini kita klik verify. Ya, kita tunggu beberapa saat, ini ada proses verifikasi Bapak Ibu, kita lihat, kita tinggal melakukan autorisasi.
Padahal sebenarnya ini kalau manual Bapak Ibu sangat rumit, dan ketika terjadi kesalahan di sini banyak orang-orang yang melakukan uji coba mau mendeploy yang baru belajar gitu ya. Itu banyak apa jadinya putus asa, hopeless gitu ya. Akhirnya kadang menghubungi saya juga atau teman-teman sejawatnya untuk gimana sih ini. Nah, padahal sangat simpel ya dengan menggunakan Cloudflare. Tadi selanjutnya saya klik dan selangkah lagi Bapak Ibu, ini saya akan mendapatkan fitur-fitur Office 365-nya. Ini Bapak Ibu sudah bisa, aplikasinya sudah komplit. Di sini ada Teams, ada Word, Excel, PowerPoint online, semuanya sudah sangat komplit. Sebentar lagi saya akan menunjukkan di sini ada bagian setting. Di setting ada domain ya. Harusnya domain ini tadi sudah muncul health. Jadi Bapak Ibu, ini ada, Bapak Ibu bisa lihat ini ada edu.indobelajar.id, ini belum aktif gitu ya. Incomplete setup. Saya lengkapi Bapak Ibu ya. Saya klik di titik 3 di sini. Lalu saya klik continue setup. Kemudian saya biarkan sistemnya lagi Office 365 ini mendeteksi. Dia akan melakukan setting otomatis dengan berbagai konfigurasi yang ada di dalamnya. Jadi saya klik processing di sini. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul. Ada apa yang harus dilakukannya, ada kurang lebih ada 3 konfigurasi di MX extension name. Dan ini tidak perlu saya konfigurasi ya. Saya cukup add DNS record ya. Seperti ini. Dan lagi-lagi Cloudflare bekerja secara otomatis. Bapak Ibu kita bisa saksikan ini banyak sekali konfigurasi ini sampai akhir, dan kalau ada salah satu nilai yang salah di sini, value yang di input salah, maka dia tidak akan berhasil Bapak Ibu ya. Tetapi ini secara otomatis dilakukan oleh Microsoft gitu. Kemudian saya otorisasi, saya klik authorize, dan kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu ya. Ini ada checking results, may take a few minutes. Di bagian bawah ini muncul pesan. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai muncul processing complete. Dan domain setup is complete. Kita cek Bapak Ibu ya, kita lihat di domainnya. Nah, dua-duanya sudah healthy Bapak Ibu. Karena sudah sehat Bapak Ibu, kita sudah bisa nambah user Bapak Ibu ya. Kita coba nambah user di Office 365 ini. Misalkan saja, ini baru ada 1 user, tadi saya baru buat, saya nambah usernya. Misalkan saja Sulfajri Yani. Nah, di sini last name-nya Indah gitu ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, nanti ada Indah alamat Office 365-nya kayak gini nanti, indah@edu.indobelajar.id. Nah, ini saya klik next, kemudian saya bisa assign lisensi A1 for faculty supaya beliaunya bisa langsung menggunakannya, akunnya seperti itu. Dan inilah akunnya Bapak Ibu ya. Kita coba cek dengan menggunakan private window-nya Edge di sini. Kita cek ya. Ini proses deploy-nya sudah berhasil Bapak Ibu. Kita uji salah satu akun yang kita sudah berhasil buat tadi di sini. Ini username-nya. Saya copy, masuk di private window-nya di sini. Saya klik next. Kemudian ini dimintai password. Sekarang saya coba copy password-nya ya. Ini. Saya copy, login di sini. Kemudian saya klik sign in. Dan Bapak Ibu di sini akun tadi sudah bisa digunakan, sudah bisa nge-Teams ya, sudah bisa punya Office online dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan yang ada terintegrasi dalam aplikasi Office 365. Baik, Bapak Ibu, demikian presentasi saya mengenai deploy Office 365 instan tanpa konfigurasi, next langsung jadi Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa ditiru dan disebarkanlah informasi baik ini kepada sahabat-sahabat guru hebat kita seluruh Indonesia Bapak Ibu. Jangan ditahan di sini, jangan berhenti di sini, sebab ini akan lebih manfaat, dan insya Allah ini akan menjadi multi level manfaat ke sahabat-sahabat guru Indonesia di Nusantara ini. Baik, terima kasih. Demikian presentasi saya, Bu Indah. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
Terima kasih Pak Bahar atas materinya, luar biasa. Seperti kita lagi mengikuti balapan gitu ya, cepat sekali, trat gitu. Saya sampai bingung mengikutinya. Tapi tidak apa-apa buat Bapak Ibu yang mungkin kecepatan ya, banyak komen ini kecepatan sekali ya. Soalnya Pak Bahar berbicara sesuai dengan kemampuannya aja, mendeploy jadi cepat sekali. Nanti Bapak Ibu mungkin yang kurang paham nanti akan ada rekamannya. Boleh di skip-skip nanti nontonnya di langkah-langkah ini yang penting-penting. By the way, terima kasih banyak Pak. Keren sekali. Materi hari ini to deploy tips dan trik betul-betul sangat simpel ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang siang hari ini mengikuti ya bisa mencoba nanti untuk mendeploy sendiri. Baik, di sini di tengah kita juga sudah hadir Pak Jasmin Suryadi ya, alhamdulillah beliau berhasil masuk ke room meeting kita pada siang hari ini setelah tadi 2 kali kayaknya terlempar keluar dari room. Sekarang sudah bisa di room panelis lagi, jadi beliau sudah bisa memaparkan materi. Mungkin nanti sesi tanya jawabnya digabung saja ya Pak Bahar ya. Ya, betul. Lanjut ya. ke presentasi. Okay. Silakan. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan materi tadi bisa disimak. Mungkin sebagian dari pertanyaan untuk mendapatkan website itu akan diberikan oleh Pak Bahar berdasarkan materi yang sudah dia paparkan, sudah beliau paparkan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, Bapak Ibu, kita lanjut ke pemateri kedua. Bapak Jasmin SPD. Beliau ini adalah Ketua Ikatan Guru Indonesia wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Materi hari ini tidak kalah menarik buat Bapak Ibu tentang Microsoft Form ya. Nah, untuk mengefisienkan waktu mungkin saya serahkan saja ke Pak Jasmin untuk memaparkan materi. Silakan Pak Jasmin. Halo Pak Jasmin, sudah bisa monitor? Silakan Pak Jasmin. Halo Pak Jasmin. Silakan Pak Jasmin. Halo Pak Jasmin, bisa monitor suara kami? Halo. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dari tadi saya manggil-manggil Pak, tapi mungkin Bapak lagi ini audionya. Oke, silakan Pak, kita mengefisienkan waktu, sudah pukul 2 lebih 56 menit. Giliran Bapak Jasmin untuk memaparkan materi kedua. Silakan Pak. Ini belum bisa share layar ya? Share konten belum bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah di sore hari ini yang suasananya kalau di sekitar kami ini cukup cerah. Alhamdulillah lagi-lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa kembali dengan semangat sharing and growing together. Kita hadir untuk menjadi partner diskusi teman-teman. Saya begitu cepatnya Pak Bahar presenter 1 tadi memberikan materi, sampai saya harus memutar ulang videonya untuk mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya yang dibicarakan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya review tentang IG, memberikan overview terhadap keberadaan IG Sulawesi Tenggara. IG Sulawesi Tenggara ini kita termasuk yang awal-awal terbentuk dari beberapa provinsi yang ada. Kita sekitar 2009-2010 kelompok-kelompok guru yang kemudian menjadi cikal bakal IG itu sudah hadir. Saya mengucapkan terima kasih kalau ada teman-teman, terutama teman-teman IG yang sempat memonitor ini, bahwa hari ini pun IG Sultra Cerdas
bisa berkontribusi begitu besar terhadap memperkaya hasanah berpikir kita, karena proses-proses saya kira memang harus diakui yang ditempa dari adanya organisasi yang bernama IGI. Dan Bapak Ibu sekalian, Sultra Cerdas ini dimotori oleh aktivis-aktivis tulen dari IGI. Itu yang saya sangat salut dan apresiasi setinggi-tingginya, bahwa dengan proses yang selama ini kita jalani, bahkan berjalan dengan IGI, banyak sekali hal-hal yang membuat mental teman-teman, mental berjuang, yang kemudian mengantarkan teman-teman pada posisi hari ini, begitu. Bapak Ibu sekalian, support kita semua, terus termasuk IGI Sulawesi Tenggara terus menegaskan komitmennya untuk menjadi partner diskusi teman-teman, untuk saling mengisi, untuk saling menumbuhkan kemampuan, sehingga kita harapkan guru-guru kita, termasuk kita sendiri, tumbuh dan berkembang untuk semakin menjadi kompeten. Bapak Ibu sekalian, Office 365 ini merupakan hal yang sebenarnya bagi saya juga cukup baru, begitu. Kalau Pak Bahar memang dari dulu kerjaannya mengutak-atik hal-hal yang berkaitan dengan seperti ini, sehingga saya juga sebagai ketua wilayah tidak punya pilihan. Kalau kawan-kawan saja saya sudah begitu jauh untuk mengeksplor hal-hal yang berkaitan dengan teknologi-teknologi informasi dengan segala macam kecanggihan yang ada, saya sebagai ketua wilayah ya berusaha menyesuaikan itu. Bapak Ibu sekalian, terkait materi yang hari ini, saya percaya sekali bahwa Bapak Ibu sekalian, teman-teman guru yang sedang menyimak, para yang termasuk dalam panelis juga, yang termasuk dalam attendee juga, partisipan, apa yang saya akan sampaikan sebenarnya tidak baru, bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian lebih paham dari saya, dari apa yang akan sampaikan, begitu. Tapi paling tidak, karena ini adalah merupakan sesuatu hal yang baru, kita harus akui kalau seperti di daerah kami di Sulawesi Tenggara, bahkan hal-hal yang sangat simpel dari Office 365 ini masih banyak yang rasanya asing, begitu. Itu memang fakta yang harus kita akui. Bapak Ibu sekalian, di antara banyak dari sekian fitur yang ada pada Office 365, hari ini saya ingin coba share, sekedar mungkin nanti diberikan masukan juga kalau kiranya apa yang saya sampaikan mungkin perlu diperkaya lagi oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, untuk mengakses Office 365 Microsoft Form itu khusus, saya juga tidak terlalu paham apakah untuk mengakses semua fasilitas atau fitur yang ada di Microsoft Office 365 harus menyaratkan akun Office 365 itu, ya. Tetapi yang saya tahu dalam kaitan Microsoft Form itu bisa diakses dengan juga tidak menggunakan akun Office 365. Bahkan yang pakai Gmail pun bisa, Bapak Ibu sekalian, seperti yang tampak pada share screen saya. Ini saya login pakai saya mendaftarkan dengan akun Gmail, gitu. Itu yang saya pahami. Saya juga sudah mencoba, kebetulan dari sekolah saya itu sudah punya akun Office 365. Kelihatannya dua-duanya dalam kaitan pemanfaatan Microsoft Form itu dua-duanya bisa diakses, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan coba buka untuk baik. Dari Bapak Ibu sekalian, untuk pertama kalinya untuk masuk ke Microsoft Form, Bapak Ibu kita harus login melalui office.com seperti yang sudah tampil di layar. Di sini ada beberapa ya akun yang sudah ada, terus kemudian seperti biasa kita login.
ya, masuk. Kemudian tampilan tampilan depan daripada Office 365 itu seperti yang Bapak Ibu sudah sering lihat mungkin ketika membuka akunnya, di mana Office Microsoft Form itu berada pada bagian bawah yang ini. Kita tinggal klik saja. Pada bagian bagian Microsoft Form ini, Bapak Ibu sekalian, itu ada dua dua-duanya bisa diakses Bapak. Ya. Ada dua yang boleh dikerjakan di sini, yaitu yang berkaitan dengan pembuatan formulir dan pembuatan kuis. Mungkin untuk pembuatan yang kedua-duanya saya akan hanya memberikan semacam mungkin tidak akan terlalu dalam gitu, tapi saya akan coba menyentuh kedua-duanya. Untuk formulir ini, bagian ini adalah memfasilitasi kita untuk membuat berbagai macam formulir Bapak Ibu, baik itu mungkin yang menggunakan seperti ketika tahun ajaran baru kita membuat formulir PPDB gitu, terus kemudian mungkin presensi, seperti juga ketika pertemuan hari ini Bapak Ibu kita menggunakan fitur ini untuk membuat formulir, ya, seperti itu. Baik, mungkin untuk lebih singkatnya kita coba akan simpelnya untuk mempraktikkan seperti apa. Bapak Ibu sekalian, saya ambil yang sangat simpel. Ketika kita akan membuat formulir, tinggal klik saja itu misalkan formulir PPDB. Ya, biasanya untuk memperlancar kita membuat formulir itu sebaiknya sudah ada mungkin format yang kita siapkan, mungkin dalam bentuk Word yang menjadi patokan kita supaya kita jangan mikir lagi nih mau berikutnya apa lagi gitu. Jadi di sini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita tinggal ketik saja ini ya. Misalkan kita mau buat formulir PPDB gitu ya. Saya kira cukup itu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, pada bagian ini kita juga bisa memasukkan gambar, image ya. Bisa jadi ya gambar apa saja yang kita kehendaki yang berkaitan dengan judul daripada formulir kita. Kalau ini misalkan formulir PPDB, mungkin yang paling bagus kita masukkan gambar atau logo sekolah. Ya, di sini kita bisa memanfaatkan ada bagian menu, ada pencarian gambar, ya, pencarian gambar. Kemudian dengan fasilitas pencarian dari ini kayaknya bawaan Microsoft ya. Misalkan kita mau tuliskan di sini logo sekolah, kita bisa memanfaatkan itu gitu ya. Logo sekolah gitu. Kita tinggal ketik saja, kemudian kita search ya. Misalkan ini ya, saya ambilin saja, mohon maaf ya, ini saja contohnya, kita tambahkan ya. Ya, dia akan kemudian akan akan masuk ke dalam tidak didukung ya, coba yang lain. Mungkin terlalu besar atau apa ini ya. Ya, Bapak Ibu untuk menambahkan gambar ini selain daripada tadi dengan menggunakan pencarian, kita juga bisa menggunakan dengan OneDrive yang merupakan fasilitas bawaan, merupakan cloud daripada Office 365. Bisa juga dengan kita mengunggah secara langsung file yang sudah tersimpan yang kita siapkan dalam laptop atau komputer kita. Kemudian kita biarkan sambil dia mengunggah ini. Di sini kita akan memberikan pada bagian berikutnya kita akan memberikan deskripsi yang memberikan penjelasan atau penguatan mungkin peruntukan daripada formulir yang kita buat. Mungkin kita berikan seperti ini contoh ya. Isilah data-data berikut dengan lengkap misalkan ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita tambahkan ya. Ya. Yang berikutnya kita akan menambahkan ya, kalau biasanya formulir itu akan pertama sekali yang akan ditanyakan itu nama. Maka kita biasanya kalau nama kita paling sering menggunakan teks ya.
Misalkan di sini kita tulis nama lengkap, gitu ya, dan seterusnya. Ini nanti mungkin bisa juga kita kasih jawaban, Pak. Ini kita harus tandai harus diisi, artinya ini tidak boleh dilewati, harus berisi untuk lanjut ke pengisian tahap berikutnya. Setelah itu kita tambahkan lagi, ya biasanya setelah nama lengkap, mungkin juga karena ini formulir PPDB, kita masih bisa tambahkan, mungkin juga masih terkait dengan nama panggilan, gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang harus diisi, kemudian kita tambahkan baru, apalagi kira-kira, ya mungkin tempat lahir, gitu ya, tempat lahir. Apalagi berikutnya, tanggal lahir. Ketika untuk tanggal lahir, maka pilihannya bukan teks lagi, Bapak Ibu, yaitu kita ambil bagian menu tanggal, kita tulis tanggal lahir. Nah, ini formatnya sudah ada, ya. Oke, harus diisi. Kemudian berikutnya, oh ya, dilupa tadi, tambahan pilihan yaitu jenis kelamin, misalkan, ya, jenis kelamin. Pada bagian ini, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan ini dengan option, bisa juga kita menggunakan drop down, ya. Ini laki-laki, kemudian opsi 2-nya perempuan. Jenis kelamin laki-laki perempuan, ya Bapak Ibu, bukan wanita pria. Ya, oke. Kemudian untuk mengubah itu, ya, ini. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa menggunakan, boleh pilihan seperti ini, jadi nanti tinggal klik, tapi bisa juga kita menggunakan drop down, ya. Jadi kalau kita ubah itu bukan drop down, maka dia akan bulat-bulat seperti ini, gitu, ya. Baik, saya kira itu sepintas untuk pembuatan formulir Bapak Ibu. Setelah ini selesai, ya, maka yang kita lakukan berikutnya adalah kita bisa melihat di sini ada pengaturan, Bapak Ibu, yang pojok kanan atas, ya. Di sini ada pengaturan, kita pilih pengaturan, ya. Di bagian pengaturan ini kita ada beberapa hal, ya, seperti ini, yang untuk opsi tanggapan, ya. Di sini misalkan pengisian formulir ini kita akan ada tenggat waktu begitu, ada rentang waktu yang kita persyaratkan, misalkan tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan, ya, dan seterusnya, ya. Ini juga pertanyaannya bisa teracak. Kemudian pada saat selesai, ya, pada selesai nanti akan ada, kalau kita centang ini akan ada pesan yang bisa kita tuliskan, gitu ya. Biasanya kalau tidak ada perubahan, dia akan secara default ini yang akan muncul pada saat setelah submit dari formulir yang sudah diisi oleh oleh anak-anak atau pendaftar pada saat pengisian formulir PPDB. Begitu Bapak Ibu. Untuk hal bagian lain, ini kita bisa melihat pratinjaunya, previewnya, ya. Seperti inilah tampilannya nanti yang sudah kita buat tadi, ya, Bapak Ibu sekalian. Ini tampilan untuk komputer, sedangkan ini untuk seluler kayak gini tampilannya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk tema atau background-nya kita bisa pilih di sini, klik, ya, yang mana saja sesuai selera kita masing-masing. Ya. Ini yang mana, ya. Ya. Kemudian ketika ini sudah kita anggap memadai, sudah tuntas, menurut kita sudah bagus, semuanya sudah komplit untuk data-data yang ingin kita himpun dalam kaitan formulir PPDB ini, maka kita tinggal bagikan. Ya. Formulir kita. Ya, kita tinggal bagikan seperti ini. Formulir PPDB mungkin yang paling. Ya, kita tinggal salin, ya. Kemudian ya ini ada kalau kita mau dengan tautannya, Bapak Ibu sekalian, biasanya tautannya ini biasanya panjang, ya.
kita bisa memperpendek dengan menggunakan banyak sekali shorten URL ya yang bisa kita gunakan seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui seperti Gigi, Bitly dan lain sebagainya. Baik, saya kira Bapak Ibu untuk Microsoft Form itu yang bisa sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang bisa dieksplor di sini terkait fitur-fitur lainnya begitu ya. Kemudian Bapak Ibu saya lanjut terkait dengan tadi tentang penggunaan formulir, sekarang ini tentang kuis ya. Bapak Ibu, kuis ini juga saya yakin sekali bahwa Bapak Ibu sekalian teman-teman semua sudah juga paling sering menggunakan ini gitu. Apa yang bisa kita lakukan dengan bagian kuis ini? Kita biasanya bisa menggunakan untuk membuat soal online begitu Bapak Ibu ya. Baik yang bentuknya pilihan ganda ya, yang multiple choice dengan beragam variasinya, ada yang ada esai juga, ada dengan pilihan dengan pertanyaan dengan jawaban yang lebih dari satu, itu bisa. Misalkan saya ingin sedikit mensimulasikan, misalkan ini soal ulangan harian, soal penilaian harian ya. Baik, penilaian harian sama juga dengan Pak Microsoft Form tadi, yang pembuatan formulir tadi. Kita bisa juga tetap menyisipkan gambar dengan cara yang sama yang sudah kita lakukan. Di sini ini bisa kita tambahkan deskripsi apa yang kita perlu sampaikan. Misalkan pada ulangan harian ini, karena saya guru SD Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa tulis di sini temanya, tema berapa gitu ya. Kemudian kelasnya boleh juga. Informasi yang memang kita rasa perlu untuk tambahkan begitu ya. Harinya juga, hari, tanggal ya. Ini bisa kita tambahkan di sini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita masuk ke bagian pembuatan soal. Di sini ini pertama ada beberapa bentuk yang coba saya akan contohkan di sini. Misalkan kita, karena ini bentuknya pilihan, maka yang dimaksud itu adalah pilihan ganda. Jadi untuk lebih memudahkan kita, saya ada coba-coba lihat tadi soal, misalkan kayak gini. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk lebih mempermudah kita sebelum membuat soal online, untuk soal online itu kita bisa menyiapkan dalam bentuk Word seperti ini yang sudah tersimpan sehingga lebih enak malah. Kita nanti tinggal copy paste gitu ya. Seperti ini, misalnya ini contoh Bapak Ibu ya. Ini kita copy, terus kemudian kita tinggal paste di sini. Ya. Kemudian opsinya, Bapak Ibu kita tinggal buka, opsinya jika kita copy. Jadi sebelum kita copy, karena ini dia menggunakan dia harus ini supaya kita jangan, ini tadi hanya saya copy paste, dipastikan sebenarnya pilihannya itu sudah tidak terblok gitu ya, tapi nanti bisa kita hapus pada saat kita setelah paste di dalam kuis ini ya. Ini mungkin dia akan tercopy ya, nanti kita tinggal hapus satu-satu saja gitu ya. Coba. Ya kalau mungkin ini bisa kita ketik langsung saja, nggak perlu di copy ya. Tapi ketika teksnya lebih panjang, mungkin akan lebih mudah buat kita ketika kita menggunakan copy paste. Misalkan ini jawaban dari ini, misalkan yang ini ya. Jadi kita sudah harus memberikan jawaban yang tepat. Kita tinggal centang saja jawaban yang tepat seperti ini ya. Jadi ketika nanti anak-anak itu menjawab, dia pada akhirnya nanti akan bisa terjawab salahnya yang mana, benarnya yang mana. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah masuk si pertanyaan, ini kita sudah harus memberikan poin gitu. Kalau misalkan dari sekian
soal yang kita buat, misalkan kita anggap ini juga 1 poin saja gitu ya. 1 poin. Ini juga sama, kita memberikan kita on-kan bahwa ini harus diisi, jadi tidak bisa dilewati Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita tambahkan ke soal berikut. Saya coba ambil yang bagaimana dengan kalau dia ada gambar gitu Bapak Ibu ya. Ya. Kalau dia ada gambar seperti ini, yang kita lakukan adalah kita dapat menggunakan, jadi gambar ini harus tersimpan dalam komputer kita, ya, dalam komputer kita dengan menggunakan mungkin yang mudah, mungkin kita bisa di Windows itu ada apa namanya untuk capture gambar, ada namanya sniping tool, ya, kita tinggal klik saja, ya, mungkin yang ya banyak sekali mod aplikasi yang bisa seperti itu ya, tapi saya menggunakan ini yang bawaan Windows saja. Ya, kita ini kita capture ya. Kemudian ini kita simpan. Itu ya. Kita simpan, kita kasih nama apa tadi itu? Kita kasih nama saja soal IPA gitu ya. Soal IPA ya. Oke, kita simpan. Setelah itu Bapak Ibu, yang ini kita copy ya. Kita copy untuk pertanyaannya, kita paste ke kolom yang sudah kita pilihkan tadi. Ini karena ini adalah bukan pilihan, maka kita pilih teks ya. Ini kita paste di sini. Perpindahan color ya. Ya. Nah, ini kita masukkan gambarnya lewat ini. Kita sisipkan media, terus kemudian gambar. Ya, kita karena ini tersimpan di dalam komputer kita, maka kita cari unggah. Tadi simpannya di mana ya? Tadi kalau nggak salah di picture. Ini dia ya. Kita tinggal klik saja untuk menguploadnya, mengunggahnya. Ya. Tinggal nanti kemudian kita tinggal menyesuaikan soalnya gitu ya. Kalau kemudian soal yang pertama itu karena posisi gambarnya bukan di atas, maka kita tinggal sesuaikan supaya jangan rancu. Maka ini karena dia berada di samping, mungkin kita tulis di samping begitu. Kita tinggal menyesuaikan saja Bapak Ibu. Ya. Perpindahan color yang terjadi pada peristiwa di samping adalah ini kan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, akan ada kemungkinan ini, tapi dalam konteks soal ini tidak ya, mungkin akan ada soal yang lain, dia akan ada kemungkinan jawaban yang benar itu lebih dari 1 ya. Misalkan saja Bapak Ibu, terlepas dari benar salah soal ini, misalkan pada soal ini akan ada kemungkinan jawaban lebih dari 1, mungkin 2, mungkin 3 ya, kita tinggal tambahkan jawaban di sini Bapak Ibu, kita masukkan jawaban yang benar. Misalkan ini jawabannya XXX misalkan gitu ya. Kemudian ada juga jawaban lain yang mungkin benar, mungkin XXY begitu misalkan ya, dan seterusnya. Seberapa banyak kemungkinan jawaban yang dapat dianggap benar dari pertanyaan itu. Jadi sehingga ini dia akan, ketika siswa menjawab yang ini dianggap benar, dia menjawab ini dianggap benar gitu, karena ada jenis pertanyaan yang seperti itu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu, sebenarnya fiturnya masih banyak lagi, tapi yang bisa saya share mungkin kesempatan kali ini saja. Bapak Ibu saya yakin lebih banyak berpengalaman menggunakan Microsoft Form ini. Ya, saya tidak bermaksud berapologi karena kebetulan saya juga kepala sekolah, jadi sudah beberapa tahun jujur tidak secara praktis mengajar di kelas. Jadi saya yang berkaitan pemanfaatan ini jujur saja saya tidak betul-betul mengeksplor lebih jauh. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Kalau nanti ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan. Kalau ada hal-hal yang sifatnya baru dan jadi masukan buat saya, itu akan saya berterima kasih sekali. Saya kira itu, sekali lagi
lagi mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, Bapak Ibu sekalian. Selamat semuanya, ya. Baik, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua. Bapak Ketua Igi setelah terlempar bolak-balik dari room Webex ya. Semangatnya masih tetap menyala gini untuk berbagi dengan teman-teman sahabat Sultra Cerdas yang hari ini. 258 sahabat Sultra Cerdas ya, 209 ya sahabat Sultra Cerdas saat ini bergabung bersama kita, dan dua pemateri keren kita siang hari ini udah tampil semuanya, sudah berbagi walaupun kayak balapan ya. Iya kayak Valentino Rossi aja ini balapan dua-duanya. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu tentunya ada ilmu menambah hasanah pengetahuan Bapak Ibu di siang hari ini terkait Microsoft Form dan deploy Office 365 dengan instan. Oke, sesi tanya jawab kita buka, tentunya ini yang ditunggu oleh teman-teman semua. Minta kesediaan panitia Ibu Tati untuk men-share link presensi biar teman-teman tidak bertanya lagi mana link presensinya. Siap. Iya, kemudian juga enrollment key-nya silahkan di-share Ibu Tati supaya teman-teman bisa masuk di e-learning-sultracerdas.klik untuk bisa nanti mengunduh sertifikatnya. Baik Bapak Ibu, sesi tanya jawab saya buka. Silahkan Bapak Ibu klik icon raise hand untuk yang ingin berinteraksi langsung dengan pemateri kita pada siang hari ini, dan silahkan menulis pertanyaannya di room chat buat yang tidak sempat berkomunikasi langsung dengan pemateri kita. Oke, untuk pertama saya berikan kesempatan kepada ini ada di panelis ya, sudah dari tadi angkat tangan, kasihan ini belum dimulai sudah angkat tangan. Belum tahu materinya apa yang mau dipaparkan udah angkat tangan nih panelis. Ini luar biasa. Ada Opa Adri ya, saya beri kesempatan dulu ke Opa Adri. Karena waktu kita itu tidak banyak, ya kita hanya kurang lebih 30 menit ke depan ini, jadi silahkan bertanya langsung to the point ke pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Silakan Opa Adri. Baik, terima kasih Mrs. Indah. Pertanyaan kepada Mas Bahar, Pak Bahar. Oke, bisa terdengar suara saya? Sangat jelas Pak Opa. Oke, terima kasih. Pak Bahar, bagus sekali materinya. Tadi dimulai dengan awalnya Cloudflare, ya Cloudflare untuk hosting, untuk koneksikan akun kita, akun website kita ke 365 Microsoft 365 365. Tapi kemudian di pertengahan ada juga Pak Bahar menjelaskan mengenai web admin yang saya lihat sedikit lebih complicated, lebih rumit dari Cloudflare itu sendiri. Jadi saya agak sedikit bukan juga confused tapi sedikit bingung mana yang kita harus pakai, karena kalau saya lihat di web admin itu seperti ada seperti kalau kita sendiri yang menerapkan, sedangkan Cloudflare gratis. Demikian pertanyaan saya, Pak Bahar. Ya, silakan Pak Bahar, mungkin sudah dapat poin pertanyaannya ya. Share screen dulu, Bu Indah. Ya, silakan. Bapak Ibu sebagai informasi, nanti yang memilih penanya terbaik itu adalah Pak Bahar ya, dan Pak Jasmine. Jadi satu dari Pak Bahar, satu dari Pak Jasmine penanya terbaiknya. Oke, silakan Pak Bahar. Mohon izin saya share screen dulu, Bu Indah ya. Ya, silakan. Saya bawa ke Pak Bahar sebentar. Pak Bahar SC ya. Oke, sudah Pak, silakan. Ya, pertanyaan Pak Adri ya dari ini sahabat dari Kelor. Apa sih yang membedakan? Jadi sebenarnya gini Pak Adri dan kawan-kawan guru semua dari seluruh Nusantara.
Webmin atau virtual min, ya, ini ada dua. Ini sekali install, ini adalah kontrol panel hostingnya ya Pak Adri ya. Sedangkan yang ini adalah tools yang Cloudflare ini adalah tools yang bekerja untuk mapping antara nama edu.indobelajar.id itu ke alamat IP address yang melekat di webmin yang ini tadi. Di sini murni pengaturan website saja, pengaturan konten websitenya mau diisi apa gitu, di sini semua dibuat. Tapi ini adalah tools yang menghubungkan antara nama edu.indobelajar.id tadi terhadap website yang ada di sini. Dan memang Cloudflare ini pula lah yang menghubungkan antara edu.indobelajar.id terhadap Office 365 gitu ya. Sehingga ketika deploy Office 365 maka dia akan membaca Cloudflare. Kalau Cloudflare itu di mana, edu.indobelajar itu di mana, dia adanya di Cloudflare. Nanti konfigurasinya akan muncul seperti ini tadi. Ya, sampai ke bawah ini, dan ini semua dikerjakan secara otomatis, ya, secara otomatis seperti tadi. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa ini adalah fungsinya untuk mapping alamat edu.indobelajar.id atau seluruh domain yang terdaftar di sini, dengan konten websitenya yang disimpan di sini. Jadi sedangkan fungsi webmin-nya ini sendiri adalah supaya seluruh website itu bisa di-manage di sini, seperti ini waktu itu. Dan itu berbayar ya webmin-nya? Webmin ini gratis. Yang dibayar adalah tempatnya menginstal webmin. Kalau bisa dilihat ini ada Intel Core Processor Haswell Note TSX 8 cores. That's the problem. We have to pay for it. Ya, ini memang harus dibayar gitu ya. Ini memang harus dibayar. Nggak ada Intel Processor yang gratis hari ini. Yes. Memang harus dibayar. Tapi saya ini memang lagi apa ya? Berbaik hati ya. Lagi berbagi gitu ya kepada para sahabat cerdas, maka teman-teman yang beruntung sebentar itu akan mendapatkan alokasi hosting setahun itu yang harusnya dibayar, kemudian ini itu akan kami berikan secara gratis dan ke indobelajar.id ya, seperti ini ya. Yang kemarin itu ada MP Matematika UKAR. Nah ini sudah di-approve. Ini sudah di-approve di Microsoft ya. Ini website-nya. Ini sudah di-approve di Microsoft dan mereka sudah menggunakan Office 365 yang unlimited license. Dan alamatnya itu @mgmpmatematika.indobelajar.id seperti itu. Nah, berapa bayarnya Pak itu di bagian situ di webmin yang bagian aneh itu? Oh ini lumayan Pak, sekitar 25 jutaan per tahun. Ya. Ya kan berarti hanya 2 juta lebih ya Pak Adri ya. Cuman kenapa saya bisa memberikan secara gratis ya? Karena memang ini kalau bisnis-bisnis yang skala besar kan dia punya CSR ya Pak Adri ya. Kita juga berbagi benefit kepada orang lain, nggak harus bayar gitu ya. Amal ibadah ya. Jika kita dapat satu keuntungan, maka mengapa tidak kita share, apalagi ini untuk kebutuhan pendidikan Indonesia yang lebih. Jadi Pak Bar, intinya berarti di Cloudflare itu kita buat sign up akun kita gratis, kemudian masuk ke webmin untuk mendapat kelancaran semua fitur di webmin. Hostingnya di sini Pak. Hostingnya kita bayar ya. Harus untuk itu. Dibayar. Kalau mau gratis maka semuanya maka join dulu di kegiatan kita hari ini, dan kalau beruntung pasti dapat. Thank you very much. Thank you. Gitu Pak. Ya karena hosting itu kalau ada gratis biasanya di sana itu ada syarat dan ketentuan berlaku harus gitu. I see. Okay.
Thank you. Ya, Mbak Adri. Dan Cloudflare, tambahan ya, Cloudflare itu tidak selamanya gratis ya, yang memang ada layanan yang free. Kita bisa lihat ini ada layanan free-nya, sebenarnya ada juga yang berbayar. Cuman yang ini murni free ya, kita bisa pakai karena dia kegunaannya untuk DNS only ya. Kita set up DNS only tadi itu. Jadi, kalau diakses di website resminya, saya logout ini ada pricing-nya teman-teman ya. Di sini ada harganya gitu. Jadi tapi saya kebetulan mendapatkan ide bahwa kayaknya ini nggak perlu bayar deh, ambil ya. Jadi di sini ada pricing, kalau kita lihat nih lumayan mahal lah, ada dolarnya gitu Pak. Sepertinya lebih bagus dari cPanel ya. Ya. Sepertinya lebih bagus ini Cloudflare dari cPanel. Oh, cPanel sebetulnya cPanel sebetulnya sudah cukup apa namanya? Sudah cukup mahal hari ini ya. Iya. Ya, bukan lebih bagus juga. Sebenarnya dia perusahaan-perusahaan yang memang penyedia hosting. Untuk saat ini terus bagus, sebenarnya semua sama, kita sama aja, soal selera aja gitu. Nah, ya sekian. Oke. Nanti next time pertanyaan Pak Bahar tolong dijawab dengan simpel ya. Ini banyak sekali penanya luar biasa ini. Oke, selanjutnya kita pindah satu lagi dulu. Saya tadi sudah ke panelis biar adil. Sekarang saya ke partisipan. Jadi panelis yang sudah raise-kan sabar ya. Saya ke Pak Imam dulu nih. Pak Imam Pur siapa ya? Halo, selamat siang Pak Imam. Halo, Pak Imam. Selamat sore. Halo. Oh ya, selamat ya, siang. Halo, bisa dengar? Ya, bisa Pak, silakan. Halo. Iya, halo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Iya, silakan Dengar? Pak. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari jauh ya. Pertanyaan saya tujukan ke Pak Jasmin itu, Pak. Untuk pembukaan itu khususnya untuk bahasa Indonesianya ada penulisan miring, kemudian tebal. Caranya misalkan menggunakan Office 36 ya. Saya pernah browsing itu ada petunjuknya, tapi ketika dipraktekkan itu ternyata tidak bisa gitu. Mungkin bisa saya bisa mendapatkan pencerahan begitu. Terima kasih, Pak. Ya, oke, Pak Jasmin bisa monitor? Bisa. Ya, silakan Pak, langsung kalau udah dapat poin pertanyaannya, silakan. Baik, terima kasih Pak Imam. Tadi kalau tidak salah pertanyaannya dalam penulisan kuis itu, apakah ada tersedia menu atau fitur untuk penulisan miring tebal, gitu ya? Halo? Ya betul, Pak. Jadi sepanjang betul, seperti itu Pak maksudnya. Ya, halo. Sepanjang saya menggunakan untuk kuis ini, pembuatan soal seperti yang saya share sama teman-teman guru saya di sekolah, saya juga belum pernah menemukan fitur khusus tentang ini gitu. Mungkin nanti kita bisa cari bersama-sama Pak Imam. Jujur belum pernah menggunakan fitur ini gitu. Ya. Jadi kita akan nanti sama-sama cari Pak Imam jawabannya. Atau mungkin ada teman-teman juga bisa berbagi di sini. Begitu. Kalau untuk yang pada bagian ini penulisan miring tebal itu memang belum pernah saya tahu juga kalau ada di Office ini gitu, di Microsoft Form ini. Nanti mungkin bisa teman-teman bisa bantu jawab supaya kita juga bisa tahu gitu. Ya. Saya kira begitu Pak Imam. Ya, oke ya Pak. Siapa? Pak Imam ya. Pak Imam. Ya, terima kasih buat pertanyaannya Pak Imam. Sebenarnya ada caranya ya. Ada caranya untuk bisa membuat tebal, membuat memiringkan huruf. Tapi kalau dijelaskan itu sepertinya agak panjang. Ya, Pak Imam begini aja. Kebetulan Sultra Cerdas saat ini lagi mengadakan, ini bukan promo, lagi mengadakan online workshop Office 365. Itu akan dibahas tuntas di situ. Bapak silakan join, silakan bergabung.
pendaftaran masih terbuka sampai tanggal 5 November itu diadakan oleh Microsoft. Nanti juga akan ada sertifikat 32 jam dari Microsoft dan dari Sultra Cerdas. Itu penjelasannya agak panjang Pak ya, jadi nanti insya Allah kita berbagi informasi itu. Ada kok, ada caranya. Oke, saya lanjut lagi karena ini banyak sekali penanya. Saya pilih dulu di room chat ya. Di sini pertanyaan buat Pak Jasmin nih banyak sekali. Mohon Pak Jasmin, Pak Bahar, mohon dijawab dengan singkat aja dan cepat karena kita dibatasi waktu dan penanya ini sangat banyak. Oke, saya ke room chat dulu. Ada dari Ibu Dewi Handayani bertanya apakah aplikasi Office 365 ini bisa dibuka menggunakan kuota dari Kemdikbud, Pak Bahar? Silakan. Ya, jawabannya bisa kalau Microsoft Teams ya. Oh iya. Itu untuk pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bahar. Selanjutnya dari Ibu Mutmainah ke Pak Jasmin Suryati. Bagaimana Office 365 mempermudah guru dalam mengevaluasi soal bentuk esai atau uraian? Halo. Silakan Pak Jasmin. Halo Pak Jasmin. Ya, halo. Ya, sudah dengar pertanyaannya Pak? Tolong diulang, putus-putus. Ya, pertanyaannya dari Ibu Mutmainah. Bagaimanakah Office 365 mempermudah guru dalam mengevaluasi soal bentuk uraian atau esai? Ya, silakan Pak Jasmin. Iya. Terima kasih Bu Mutmainah. Jadi kalau soal uraian itu kan saya juga belum dapat triknya. Kenapa? Karena yang kita input di dalam jawaban untuk di kuis itu kan dia menggunakan pendekatan apa yang kita input, dia akan cocokkan dengan apa yang ditulis siswa. Jadi kalau dia harus persis saya juga belum tahu strateginya begitu, tapi yang jelas bahwa kalau jawaban yang paling mendekati itu kan kita bisa berikan dengan menambahkan kemungkinan jawaban yang akan dituliskan oleh siswa. Saya kira begitu. Oke, simpel ya. Mudah-mudahan bisa jelas ya buat Ibu Mutmainah. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Muhammad Albar. Mau tanya cara memasukkan gambar pada option jawaban. Apa bisa Pak? Silakan Pak Jasmin. Kalau yang saya sudah lalui, saya sudah juga utak-atik beberapa kali tidak bisa. Mungkin ada caranya juga ya, tapi untuk sepengetahuan saya belum dapat itu gitu. Ya, oke. Selanjutnya dari Ibu Bapak Ahmad Miftah. Maaf Pak Bahar, saya sudah punya akun Office 365. Apakah masih bisa menggunakan Office 35 dengan akun yang lain? Ya, bisa. Jadi Bapak sudah punya akun, Bapak atau Ibu tadi ya? Bapak Ahmad Miftah. Ya, Bapak Ahmad Miftah. Jadi kalau sudah punya akun, ya Bapak baru punya satu ruang ya. Kalau Bapak mau nambah, ya silakan. Ya, Bapak boleh nambah akun Office 365 di mana saja. Jadi kalau di deploy kita bicara level institusi, misalkan Bapak mengajar 2 sekolah, maka harusnya kalau dua-duanya itu memiliki 365 masing-masing harusnya ada 2 akun. Kalau Bapak mengajar 3 sekolah, maka 3-tiganya punya akun Office 365 untuk pembelajaran harus 3 punya akun. Analoginya kurang lebih kayak ruang mengajar. Nggak mungkin kunci di ruang tempat mengajar yang satu dibawa ke sekolah atau instansi yang berbeda gitu ya. Nah, demikian. Oke, terima kasih Pak Bahar. Selanjutnya pertanyaan dari Sage Spam 11. Wah, ini nama apa ini? Ya. Apakah kuis itu bisa digunakan untuk soal isian, Pak? Bisa. Tadi sudah diberikan contohnya, ya. Oh iya. Sudah diberikan contohnya. Mungkin nanti bisa dilihat nanti di videonya ada tadi ya. Oke, jadi buat Pak Spam ya sudah terjawabannya bisa. Bapak nanti bisa ikuti kembali video rekamannya karena sudah dijelaskan tadi oleh Pak Jasmin. Oke, selanjutnya dari Ibu Siti Nurniati izin bertanya untuk Microsoft Form. Apakah ada fitur tanda tangan seperti pada Zoho Form? Silakan Pak Jasmin. Setahu saya belum ada.
Atau mungkin saya yang belum belum mempelajari itu mungkin ya. Oke, Tapi, jadi ya, ya jadi jawabannya belum ada ya Ibu. Nanti kalau bisa ini bisa dieksplor lagi, dicari tahu lagi. ya, ya, Dari Pak siap. Jasmine sendiri Iya. itu belum ada ya. Oke, Iya. selanjutnya dari Bapak Rohmat 1000. Cara menambah atau melampirkan foto peserta PPDB atau persyaratan lainnya yang mudah. Silakan Pak Jasmine. Gimana? Halo, putus-putus suaranya. Ya, cara melampirkan atau menambahkan foto peserta PPDB atau persyaratan lain yang mudah. Untuk upload, maksudnya dari pengisian gitu ya. Ya. Kalau itu saya belum tahu juga. Ya. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Nanti pasti ada itu, pasti ada. Mungkin ilmunya belum sampai ke sana. Ilmunya saya maksudnya, ya. Iya. Oke. Oke, Pak. Selanjutnya dari Ibu Erni ya. Ibu Erni Amu. Membuat deploy dari materinya Pak Bahar belum paham terlalu cepat. Oh ya, mohon maaf ya. Nanti silahkan dinonton lagi video rekamannya. Nanti Ibu silahkan buatnya lebih slow biar bisa diikuti pelan-pelan. Oke, selanjutnya dari Ibu Mariani. Terima kasih Pak Jasmine dan Pak Bahar atas materinya. Tolong tanya Pak Jasmine, bisakah pada form kuis diberikan soal gambar yang bersuara? Bisa. Jadi bisa input audio ya? Bisa, input audio, input video juga bisa. Input video juga bisa. Oke. Ya. Oke, jadi buat Ibu Mariani jawabannya bisa. Nanti bisa coba-coba dieksplor, cari di Coba. foto lagi ya. Kemudian selamat mencoba. Selanjutnya dari Marajami, Ibu apa Bapak ya? Mohon maaf saya tidak bisa mengidentifikasi jenis kelamin Bapak Ibu dari nama. Kalau salah saya mohon maaf. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan proses pemeriksaan jawabannya Pak Jasmine? Halo. Ya, halo Pak Jasmine. Bisa dengar suara saya? Iya. Pemeriksaan jawaban pada saat nanti anak itu selesai mengerjakan soal online yang saya pahami, itu kita bisa atur apakah kemudian anak itu bisa langsung terpampang di screen-nya berapa benarnya berapa salahnya begitu, atau bisa juga kita tergantung aturnya nanti, bisa juga kita tidak tampilkan di layar anak itu gitu. Begitu saja, karena dia tetap berpatokan pada jawaban yang kita input gitu. Oke. Ya, yang kita sudah setting gitu. Dia kalau seperti ukurnya itu, kalau yang saya sudah diskusikan dengan teman-teman guru di sekolah, itu ketika yang berkaitan dengan uraian gitu. Ketika kita sudah men-setting kemungkinan jawaban yang akan kita tenggarai bahwa anak-anak akan menjawab itu, tapi ternyata nanti dia tidak menjawab seperti yang kita sudah setting, tetapi setelah kita diskusikan dengan teman-teman guru, oh ternyata benar ini, tapi jawaban itu tidak kita input. Tolong di mute dulu ya. Pak Imam Purnomo ini akunnya aktif terus, ini mikrofonnya mengganggu. Oh ya, sebentar Pak. Oke, selanjutnya kita pindah ke pertanyaan berikutnya ya. Saya kira buat Ibu Mara sudah jelas ya jawaban dari Pak Jasmine. Selanjutnya Ibu Nur Azizah. Pertanyaan saya ini untuk Pak Bahar. Apa motivasi baiknya Bapak sehingga mau membagikan cara mendeploy, sedangkan sebagian besar mereka yang tahu caranya itu tidak mau membagikan secara umum atau secara cuma-cuma seperti Bapak hari ini. Wah, ini mau muncul nih. Berikutnya, apakah syarat untuk mendeploy itu harus minimal untuk 30 orang, Pak? Satu lagi, Pak, ini keluar dari materi yang Bapak presentasikan. Saya selalu kesulitan untuk mendownload sertifikat dengan cara baru yang dipakai oleh Sultra Cerdas. Meskipun sudah absen dengan benar, selalu gagal login dengan akun saya di Sultra Cerdas. Terima kasih, Pak. Silahkan, Pak Bahar. Luar biasa pertanyaan Ibu Nur Azizah ini. Oke, ya. Jadi motivasinya sih sebenarnya ya niat berbagi saja ya, seperti itu. Jadi Sultra Cerdas ini kan dari awal memang kami membangun Sultra Cerdas ini dengan motto belajar tanpa happy, berbagi tanpa batas. Barangkali yang oleh orang lain sesuatu yang sifatnya premium, oleh kami itu bisa saja digratiskan. Tentu tidak sepenuhnya gratis pada prinsipnya, kami juga memperolehnya harus spending ya, menghabiskan sedikit rupiah lah gitu ya. Tapi kan
Kalau bagi untung rasanya juga tidak merugikan kami. Saya kira juga semua kami berprinsip bahwa di dalam rezeki yang kami miliki itu tertitip pula rezekinya Bapak Ibu, apalagi ini untuk kepentingan pendidikan. Itu motivasi paling utama. Nah, yang kedua bahwa Bapak Ibu dalam 3 minggu terakhir kami mengubah cara untuk mendownload sertifikat di e-learning Cerdas Klik. Sebetulnya tujuannya bukan untuk mempersulit. Tetapi agar benar-benar Bapak Ibu itu hadir di dalam meeting yang kami selenggarakan, dalam webinar yang kami selenggarakan itu benar-benar diperhatikan, disimak baik-baik. Karena kami juga di sana akan menunjukkan, melakukan share screen, menunjukkan teknisnya, gimana langkah-langkahnya untuk bisa download sertifikat di sistem kami. Seperti itu. Dan hasilnya sebenarnya Bapak Ibu ya, jadi gini, saya perlu tegaskan bahwa ketika saya menyelenggarakan kegiatan di Sultra Cerdas, apabila hanya satu yang berhasil dari ratusan orang yang mendownload sertifikat, maka harusnya itu adalah yang satu itu adalah saya. Kalau prinsipnya saya ketika mengikuti suatu kegiatan, apalagi dengan hanya prasyarat registrasi dan download kan gitu. Nah, kalau di satu kegiatan itu yang berhasil ada 200-300-an orang, lalu satu orang, dan itu adalah saya yang tidak berhasil, mestinya saya berpikir Bapak Ibu adalah berarti ada yang keliru dengan cara saya. Gitu. Dan dari kami sebetulnya, baik secara live, untuk cara mendownload sertifikat itu kami sudah tunjukkan, dan pun misalkan dalam bentuk link, untuk dibaca, ditelaah lagi seperti apa langkah-langkahnya, itu sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa lakukan. Nah, kalau Bapak Ibu lupa, maka ada juga langkahnya, ya, tinggal klik forget password, kemudian password itu bisa langsung dikirim ke emailnya Bapak Ibu. Yang jadi masalah adalah kadang kita sudah lupa password, kita lupa pula akunnya Bapak Ibu, lupa pula emailnya dibikinkan orang lain lagi, itu yang jadi masalah. Karena kalau kita bersandar kepada orang lain dan semuanya kepada orang, belakangan juga kita akan dapat masalah, karena ketika digunakan akun tersebut masuk ke satu sistem, diregistrasi, lupa password, kita kena. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya kira tidak ada tujuan kami untuk mempersulit. Mari kita belajar, berliterasi lagi, membaca, dan bertanyalah kepada sahabat-sahabat kita apabila masih ada kendala. Kami pun akan berusaha maksimal. Kalau kegiatan kami malam hari itu, kami pelayanan sampai pukul 00 malam dan kami baru close. Dan rata-rata tinggal sekitar 10-20 orang yang tidak berhasil, dan ada 300-400 orang yang berhasil dapat sertifikat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya kira kalau ada yang gagal itu 10-20 orang dari 400, saya kira saya anggap bahwa sebenarnya kegiatan dan sosialisasi kami untuk mendapat sertifikat itu cukup berhasil. Demikian, saya kembalikan. Terima kasih Bu Indah. Oke, terima kasih Pak Bahar. Panjang kali lebar akhirnya menjadi luas. Saya hanya minta dijelaskan sedikit, Bapak melebar. Mohon berikutnya Bapak konsisten. Terima kasih. Selanjutnya saya pindah ke room partisipan lagi ya. Soalnya Pak Koordinator ini kalau sudah ngomong nggak mau berhenti gitu. Diingatkan juga nggak paham-paham. Saya kembali ke yang raise hand dulu. Ini baru satu tadi yang raise hand-nya. Ada baru 2 dengan Pak Imam dan Pak Adri ya. Selanjutnya saya kasih kesempatan ke Pak Rahmadani ya. Pak Rahmadani, mohon to the point ya pertanyaannya ya. Waktu kita hanya tinggal 8 menit ke depan. Silakan Pak Rahmadani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak tudupin aja ke Pak Jasmine. Saya mau nanya Pak, bila kita membuat soal, setelah kita selesai soal jawaban, itu apakah muncul kunci jawabannya? Kalau gimana caranya agar kunci jawaban itu tidak muncul? Adakah solusinya Pak? Ya, silakan Pak Jasmine, bisa langsung ditanggapi. Halo Pak Jasmine. Halo. Iya. Halo. Ya, silakan Pak, silakan. Terima kasih Pak Imam. Siapa Pak tadi? Rahmadani, Pak. Oh, sorry. Pak Rahmadani. Itu ada caranya, Pak. Jujur, saya lupa. Tapi ada caranya. Ya. Saya mau tunjukkan di sini, tapi saya lupa. Saya coba
buka-buka kembali, tapi yang pasti ada Pak. Makanya kan itu kita tinggal coba nanti Bapak juga nanti buka-buka, itu tinggal dicentang saja. Biasanya kalau kita mengaktifkan fitur itu biasanya kalau pengerjaannya langsung bersamaan di dalam kelas. Tapi kalau dia misalkan tidak bersamaan pengerjaannya dengan peserta didik, kita khawatir kalau kita itu fiturnya kita aktifkan, itu nanti ada yang akan lebih dulu kerja, nanti dia akan beritahu temannya yang lain. Karena itu kelihatan dia akan kalau fiturnya itu kita aktifkan, dia akan bisa memberitahu temannya yang lain. Jadi intinya Pak Ramdhani itu ada. Saya mau share screen, tapi saya lupa itu, saya harus cari lagi. Yang jelas saya pernah buat kayak gitu Pak. Gitu. Oke, berarti tugasnya Pak Ramadhani untuk googling lagi ya. Karena kata kuncinya bahwa ada, berarti mari kita untuk mencari tahu. Oke, terima kasih Pak Ramadhani. Selanjutnya Bapak Emandrian. Halo Bapak Eman. Halo. Pak Enan apa sih Pak? Oke, saya sudah memanggil, nggak ada audio, saya pindah ke Bapak Chandra. Bapak Chandra Hadi Saputra. Selamat siang Bapak. Halo, siang. Ya, silakan Pak, langsung ke pertanyaan saja ya Pak. Ya, baik. Saya tujukan pertanyaan ke Pak Jasmin tentang Microsoft Forms. Bolehkah kita melihat secara langsung atau ini otomatis terupdate data responnya dari data yang sudah terisi? Bagaimana Pak? Terlalu dekat ini, nggak dengar suaranya saya. Terlalu dekat, mikrofonnya terlalu dekat. Halo? Iya. Ya, Silakan Pak, diulang. Bisakah kita melihat data respon yang terupdate secara otomatis? Iya. Pertanyaannya, bisakah melihat data respon yang bisa terupdate secara otomatis gitu? Ya, silakan Pak Jasmin. Baik, terima kasih. Itu kan ada, kita bisa lihat di ada bagian tanggapan, itu bisa kita lihat sudah berapa, mungkin yang itu maksudnya ya, sudah berapa tanggapan respon yang diberikan dari form yang mungkin kita sebar, misalkan seperti formulir itu untuk melihat sudah berapa banyak, sama dengan ketika seperti kita membuat presensi hari ini gitu, itu sama. Kalau yang itu yang dimaksud ya, saya nangkapnya begitu. Jadi kita bisa cek di bagian tanggapan atau respon, yang kemudian juga bisa kita buka dalam form Excel. Begitu Pak, yang saya paham dari yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jasmin, terima kasih Pak Chandra, semoga dipahami jawabannya. Selanjutnya Bapak Amsarif. Halo, selamat siang Bapak Amsarif. Halo Bapak Amsarif, selamat siang. Oke, no audio. Selanjutnya Ibu Evi Fitriani. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu ya, langsung. Ya, saya bertanya kepada Pak Jasmin dan Pak Baharudin. Yang pertama untuk Pak Jasmin, apakah kita bisa memasukkan kuis dari Word atau Excel secara otomatis tanpa kita copy satu persatu pertanyaan? Jadi langsung kita masukkan atau kita importkan langsung sekali klik gitu. Langsung jadi formulirnya atau kuisnya. Yang kedua untuk Pak Bahar, tadi kan ada kita memasukkan email untuk deploy Office ya. Apakah email itu di akhirnya itu harus khusus ACID atau harus khusus Gmail atau bisa email dalam bentuk apa saja gitu? Ya, oke. Terima kasih Ibu. Itu saja Pak. Ya, selanjutnya Pak Jasmin, silakan Pak. Baik, makasih. Dengan Ibu pertanyaannya, terima kasih. Saya juga belum menemukan itu Bu.
secara otomatis. Memang kalau ada menu itu akan lebih mudah bagi kita. Jadi kita tinggal import saja. Itu sekali klik bisa. Tapi saya belum dapatkan. Bu moderator, Bu host. Jadi kalau ada pertanyaan yang walaupun dilemparkan ke kami, gitu, ke saya terutama, saya minta kalau siapa tahu ada partisipan yang maksudnya saya memberikan jawaban yang artinya mungkin belum menjawab pertanyaan teman-teman, itu bisa juga apa namanya disampaikan supaya teman-teman juga bisa memberikan tanggapan. Itu bagus supaya pertanyaannya supaya bisa dapat solusinya. Tapi khusus pertanyaan ini setahu saya belum temukan untuk yang fitur yang bisa langsung import baik dari Word maupun dari Excel. Tapi kalau Pak Bahar juga tahu silakan dijawab. Ya, silakan Pak Bahar. Lanjut Ya. pertanyaan Baik. berikutnya. Iya, jadi ekstensi domain barangkali yang dimaksud ya. Jadi begini Bu, untuk ekstensi domain sebetulnya kalau pengalaman kami yang paling penting adalah di verifikasinya ya. .com, .net, kemudian ini yang penting di verifikasinya, kalau bisa diverifikasi bahwa dia layak untuk mendapatkan discount pricing for educational tenant itu, maka Microsoft pasti melakukan approval. Kalau sejauh ini saya malah pakai subdomain ya, ada yang berhasil seperti itu. Jadi nggak harus dia ACID atau SCID, cuman kalau dia SCID kan dari penamaan team verificator di bagian back-end-nya timnya Microsoft itu lebih mudah mendeteksi gitu ya. Dia sudah punya istilah kalau ini ada prasangka bahwa ini sudah pasti akunnya pendidikan, karena yang banyak dia profit adalah punya pendidikan seperti itu. Demikian saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Bahar. Terima kasih Bu Evi udah terjawab pertanyaannya. Ya, terkait dengan permintaan Pak Jasmine tadi ya. Terkesan saya juga terburu-buru ya Pak Jasmine, soalnya saya dikasih deadline waktu sama Pak Koordinator ini hanya sampai pukul 4. Jadi kalau kita mau menjawab satu persatu Iya. sangat banyak sekali ya. Iya, betul. Ini yang raise hand juga masih ada 15-an ini, kemudian pertanyaan yang chat juga masih sangat banyak. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.00. Mohon izin Pak Bahar, apakah yang di room chat dan di partisipan ini kita berikan kesempatan untuk bertanya? Ini masih ada 15 orang kayaknya nih. Cukup. Cukup. Kebetulan saya juga mau keluar ini. Terima kasih. Ya. 16.00 ini sudah lewat 1 menit ya. Ya, terkait dengan door prize-nya dari Pak Bahar dan Pak Jasmine ini, bagaimana mekanismenya Pak Bahar? Ya, Pak Jasmine bagaimana Pak Jasmine? Saya persilakan dulu Pak Jasmine. Tadi ada beberapa penanya itu yang sudah bertanya. Silakan dipilih satu dari penanya tadi untuk mendapatkan door prize ya dari Sultra Cerdas dan dari IGI Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada Bapak Adrianus, Bapak Ibu Rahmadani, Bapak Imam, Bapak Chandra, Ibu Evi Fitriani. Halo Pak Bahar. Iya. Halo. Kalau dari saya, halo. Iya Pak, ya. Coba nanti lihat presensinya, yang paling pertama absen. Oh begitu, yang paling pertama absen tadi ya. Oke, satu dari Pak Jasmine yang paling pertama absen. Ya, oke, kalau dari Pak Bahar nih saya catat nih. Yang paling awal absen ya. Iya. Nanti Bapak Ibu saya perlihatkan print out-nya ya. Jadi yang paling awal absen maka itu yang berhak mendapatkan website gratis dari Sultra Cerdas. Selanjutnya Pak Bahar silahkan. Yang sudah raise hand nanti akan saya tunjuk berurut untuk pertanyaan. Ada pertanyaan dari Sultra Cerdas sendiri untuk bisa mendapatkan website. Jadi untuk tidak menurunkan icon raise hand-nya. Oke, sambil menunggu dari Pak Bahar ya, saya beri kesempatan kepada Bapak Saleh. Pertanyaannya Bapak Saleh. Halo Bapak Saleh. Iya Ibu. Ya, siap dengan pertanyaan saya ya Pak ya? Iya. Ya, pertanyaan saya Bapak simpel saja.
Sebentar saya lihat dulu. Pertanyaannya, sebutkan hari ulang tahun Sultra Cerdas itu tanggal berapa? Silakan Pak. Hari ulang tahun Sultra Cerdas itu jatuh pada tanggal berapa? Ya, Pak Saleh, 1, 2, 3. Oh, Pak Saleh nggak bisa ya. Selanjutnya ke pertanyaan masih sama ke Bapak Harun. Halo, Bapak Harun. Bisa monitor? Halo, Ya, Bapak Harun bisa menyebutkan ulang tahun Sultra Cerdas jatuh tanggal berapa, Pak? tahun 2000 Oktober. Bapak Harun. Ya, Suaranya ya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya. Halo, Bapak Ibu. Bu, Ya, Bu Indah, ada display, ada suara yang udah Pak, udah. Oke. Suara dari Pak Jasmine kayaknya lagi prepare mau keluar tuh. Bapak Ibu, pertanyaan saya mohon diingat. Bapak Ibu boleh menjawabnya di room chat. Nanti room chatnya akan saya copy, kemudian saya simpan untuk diperlihatkan ke Pak Bahar. Jadi yang menjawab paling cepat, kemudian room chat, maka itulah yang akan diambil oleh Pak Bahar ya Pak Bahar ya. Paling cepat dan benar. Ya, paling cepat dan paling benar. Pertanyaan pertama. Iya, tidak apa-apa Ibu. Nanti kan kita lihat siapa yang paling pertama. Nanti kita rekap semua chatnya. Oke, pertanyaan pertama tadi. Silahkan yang bisa jawab, dijawab saja. Yang paling cepat dan benar itulah yang kami ambil. Biar cepat, kalau salah kan tidak diambil ya. Pertanyaan pertama, sebutkan hari, tanggal, dan bulan tahun ya. Ulang tahun Sultra Cerdas. Yang kedua, episode keberapakah Sultra Cerdas hari ini? Ya, silakan Bapak Ibu di room chat ya, diketikkan jawabannya. Akan kami rekap dan kami bagikan di grup Sultra Cerdas, akan kami umumkan di grup Sultra Cerdas. Pertanyaan ketiga, Bapak Ibu, sebutkan nama lengkap Bapak founder Sultra Cerdas, lengkap dengan gelarnya ya. Ya, silakan Bapak Ibu mencoba. Kalau yang paling cepat dan benar, maka itulah yang akan terpilih. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ya, jadi banyak kesempatan buat Bapak Ibu mendapatkan door prize ini. Kalau yang pertanyaan pertama belum benar, mungkin pertanyaan kedua yang Bapak Ibu jawabkan yang benar, maka yang itu Bapak Ibu tetap akan mendapatkan hadiahnya. Selanjutnya, yang pertanyaan keempat. Sebutkan minimal 3 nama lengkap kru Sultra Cerdas yang Bapak Ibu ketahui. 3 nama lengkap kru Sultra Cerdas. 3 aja Bapak Ibu. Krunya banyak. Ya, selanjutnya buat Bapak Ibu yang update dengan kegiatan Sultra Cerdas ya. Saat ini Sultra Cerdas itu mengadakan pelatihan online. Ya. Saat ini sedang dibuka registrasinya sampai tanggal 5. Sebutkan tema atau judul pelatihan yang diadakan oleh Sultra Cerdas. Kemudian pertanyaan berikutnya. Mohon maaf Bapak Ibu, pertanyaannya tidak kami tuliskan di room chat. Karena yang ada di room chat hanya jawaban Bapak Ibu yang kami terima. Pertanyaan berikutnya. Kerjasama dengan instansi apakah Sultra Cerdas dalam melaksanakan pelatihan? Ya, silakan Bapak Ibu memilih salah satu pertanyaan yang bisa Bapak Ibu jawab dengan mudah dan cepat. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ya, memperhatikan flyernya yang kami share di grup Sultra Cerdas, itu Bapak Ibu pasti tahu. Nah, dalam rangka apa Sultra Cerdas mengadakan online training?
Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Sebutkan nama akun LMS Sultra Cerdas. Biasa Bapak Ibu mendownload sertifikat. Dituliskan dengan tepat. Perhatikan Alamat ya. Alamat ya Pak. alamat LMS. Alamat LMS Sultra Cerdas tempat Bapak Ibu selalu mendownload sertifikat. Ingat ditulis dengan tepat hurufnya. Tidak boleh salah. Huruf kapital atau huruf kecil ya. Ya, kalau sedikit berarti enggak ini ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang paling sering Bapak Ibu dengar. Tuliskan motonya Sultra Cerdas. Ya, motonya Sultra Cerdas ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang terbaik akan kami ambil 20 yang jawab tercepat dan benar. Itulah yang akan kami ambil. Kemudian untuk yang raise hand tadi dan yang penanya tadi akan dipilih oleh Pak Bahar. Saya sudah catat nama-namanya yang sudah saya bacakan pertanyaannya tadi. Termasuk pertanyaan Bapak Ibu yang tidak tersempat dijawab di room chat. Akan kami rekap semua dan tetap akan kami beri kesempatan untuk mendapatkan door prize jika pertanyaan Bapak Ibu terbaik menurut pemateri. Ya. Oke Pak Bahar, mungkin saya mohon pamit dulu. Ini saya mau siap-siap. Saya tutup dulu ya Pak. Silakan di closing statement dulu Pak. Di closing statement dulu. Baik, Bapak Ibu yang sama berbahagia, senang bisa bersama-sama Bapak Ibu dalam hari. Semoga ini benar-benar berkah untuk kita semua. Kami Sultra Cerdas selalu mengemban moto yang tadi kami sudah sampaikan. Jadi hari berbagi kami kali ini ya benar-benar kami totalitas untuk membagikan apa yang menjadi yang bisa kami berikan kepada Indonesia melalui Bapak Ibu. Insya Allah nanti apa yang kami serahkan berupa website ini baik untuk pribadi maupun sekolah, semoga bisa manfaat. Mari Bapak Ibu kami mengajak, mari kita memberi manfaat, mari kita tak henti-hentinya untuk memberikan kebaikan, menciptakan multi level marketing kebaikan ke seluruh antero negeri ini, agar kelak nanti walaupun kita sudah tidak menginjakkan lagi kaki di muka bumi ini, paling tidak kita masih bisa dikenang sebagai pribadi-pribadi yang pernah berbagi dengan warga pendidikan Indonesia dan untuk kebaikan manusia. Demikian, mungkin Bu Indah, terima kasih. Saya akhiri sesi penyampaian dan jangan lupa Bu Indah untuk mematikan rekamannya sebelum kita tutup. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Bahar. Bapak Ibu ada yang bertanya, enrollment key sudah saya share di room attendee tadi ya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat Bapak Ibu, silakan masukkan enrollment key-nya. Enrollment key-nya itu SC, huruf kapital, datar, spesial. Nanti Ibu Tati akan membantu men-share enrollment key-nya Bapak Ibu. Oke, saya tutup kegiatan kita pada siang hari ini. Pemaparan yang sangat menarik tadi, jelas dan tentunya menginspirasi bagi Bapak Ibu dari Pak Baharudin dan Pak Jasmine Suryadi tentang Microsoft Form dan tips instan deploy Office 365. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber, Bapak Jasmine Suryadi, Bapak Baharudin, sudah sharing ilmu dan pengetahuannya serta pengalamannya siang ini ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan bagi Bapak pemateri kita semuanya untuk nanti insya Allah bisa berbagi lagi pada sahabat Sultra Cerdas. Terima kasih Bapak Direktur PSMK untuk room event meeting Webex-nya, Ibu Umi Tiralestari, sudah bantu memfasilitasi sehingga Sultra Cerdas bisa menyelenggarakan VCon pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Koordinator Sultra Cerdas, luar biasa. Juga panitia Sultra Cerdas yang bertugas siang ini sudah bantu
kelancaran jalannya Vicon, termasuk yang sudah bantu backup rekaman layar. Nanti sahabat Sultra Cerdas yang belum sempat mengikuti bisa menonton video rekamannya ya. Kemudian terima kasih juga Bapak, Ibu, teman-teman tim afiliasi Sadar, ada Opa, ada Ibu Herlina, ada teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih luar biasa semangatnya bergabung siang hari ini. Kita sama-sama simak materi dan diskusi di Vicon Sultra Cerdas. Sebagai kata penutup, saya ingin menyampaikan kepada sahabat Sultra Cerdas bahwa sebagai guru saat ini kita tentunya dituntut untuk upgrade diri, kita harus mengupdate pengetahuan kita, jadi tetaplah belajar. Belajar itu memang melelahkan Bapak Ibu, namun kita akan lebih lelah lagi bila kita saat ini tidak belajar ya. Orang-orang yang berhenti belajar itu tentunya menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar itu akan menjadi pemilik masa depan. Karena pendidikan itu adalah tiket ke masa depan. Hari esok itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mau mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Namun tentunya saya mengutip sebuah pepatah, sebuah permata itu tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Jadi demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Kesuksesan karena kesuksesan itu nggak datang sendirinya, tapi sukses itu kita dapatkan ketika kita terus berusaha. Seperti Bapak Ibu yang berusaha untuk meluluhkan e-learning Sultra Cerdas untuk dapat sertifikat ya. Jadi jika kita ingin meraih sukses, hindari untuk berpikir tentang kegagalan, namun berpikir dan berusahalah untuk berhasil. Keberhasilan itu kemampuan kita untuk melewati dan mengatasi kegagalan kita berikutnya tanpa harus kehilangan semangat. Jadi tetap semangat sahabat Sultra Cerdas, karena kami tentunya tidak bosan untuk mengajak Bapak Ibu guru hebat semua senusantara untuk belajar tanpa henti dan berbagi tanpa batas. Akhirnya saya Indah mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di Vicon Sultra Cerdas berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.